selamat datang di kebun liarku. Nah, di sini aku sebenarnya mau ngenalin teman-teman tentang kebun liarku. Kenapa aku bisa bilang kebun liar? Karena yang pertama, kebun ini dirawat oleh alam. Dirawat oleh alam gimana? Bisa dibilang aku sendiri tidak terlalu banyak ikut campur dalam pertumbuhan yang ada di kebun ini. Satu. Yang kedua, aku tidak secara spesifik merawat tanaman yang ada di kebun ini. Jadi sebagian besarnya adalah alam yang menentukan, alam yang mengatur kayak gitu. Jadi aku lebih senang menyebut kebunku ini sebagai kebun liar. Buat aku sendiri, kebun liar ini kumaksudkan karena tanaman-tanaman yang ada di sini memang dirawat oleh alam. Dirawat oleh alam, dan aku sendiri tidak secara langsung bermaksud untuk merawat kayak gitu. Tapi ternyata yang aku lakukan dalam keseharianku ini memberikan pengaruh perawatan secara tidak langsung kayak gitu. Teman-teman paham nggak ya? Jadi pada intinya yang aku lakukan di kebun ini menanam, lalu aku biarkan, kemudian menjadi seleksi alam yang menentukan. Tapi aku punya kegiatan dan aktivitas lain yang ternyata itu berpengaruh pada perawatan dari kebun ini. Gitu. Sebagai contoh, aku peternak, punya ternak kelinci, lalu ada kotoran kelinci. Kalau misalnya kotorannya kelinci itu kan sama aku diolah buat dijadiin bagian dari produk souvenirnya benih bun-bun. Kalau berlebih, kotoran itu aku buang ke kebun. Jadi aku buang bener-bener yang aku buang sembarang. Aku buang. Itu pertama, termasuk urin kelinci. Lalu yang kedua, karena kebutuhan rumput akan kelinci. Nah, ternyata selain aku ngarit untuk kelinci, aku jadi ikut menghambat pertumbuhan rumput yang ada di kebun ini kayak gitu. Jadi teman-teman tahu ya, kalau misalnya rumput itu meskipun dia melembabkan tanah, memberikan kelembapan pada tanah dan bagus untuk pertumbuhan tanaman, tapi dia juga memberikan pengaruh secara bersamaan, dia memberikan pengaruh penghambatan pertumbuhan pada tanaman yang ingin kita tumbuhkan gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Pokoknya kalau nggak paham komen aja di bawah. Nah, di sini apa aja yang aku tanam? Mungkin teman-teman pernah lihat yang di sini. Ini namanya pohon matoa. Nanti kita lihat lebih dekat. Lalu di depannya ada pohon mangga, kemudian ada pisang. Jenis-jenis pisangnya jujur aku lupa. Ada jenis pisang apa aja karena pokoknya di sini ada berapa macam pisang. Kemudian ada jeruk kimkit. Lalu ada jambu biji, ada kopi, alpukat, jambu air. Terus ada singkong, terus ada gedi, apalagi ya? Oh ya, ada kacang tanah, singkong udah disebut ya. Itu sih yang apa namanya, beberapa tanaman yang beberapa tanaman yang bisa kita panen gitu. Terus aku nanamnya gimana? Aku nanamnya nggak pernah langsung besar. Pasti aku kalau misalnya beli atau dikasih modelnya bibit kecil, terus atau stek batang dan biji. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nanti ada jambu biji yang aku tanam dari biji. Lalu ada matoa, itu aku tanam juga dari biji. Mangga, ya itu 3 jenis yang benar-benar aku tanam dari biji. Oh ya, ada delima juga. Nah, itu mungkin sekian cerita sedikit tentang kebun liar ini. Terus kita lihat aja. Nah, ini pohon mangga. Jadi ceritanya pohon mangga ini, waktu itu aku buang komposter di sini. Terus termasuk biji mangganya, dan ternyata biji mangganya tumbuh menjadi pohon mangga seperti ini. Nih, kemudian ada pisang. Ini singkong baru ditanam.
Ini kacang tanah yang sebelumnya memang ditanam, kemudian ternyata masih ada biji-biji yang tersebar di tanah. Lalu, oh iya, ada kenikir juga, bunga-bunga kenikir, singkong. Nah, ini matoa nih. Wah, sudah tinggi. Ini bener-bener aku tanam dari biji, teman-teman. Biji. Terus, sebenarnya kenapa sih kok lebih suka beli yang bibit-bibit kecil? Karena aku suka suka proses penantiannya, teman-teman. Ini kimkit. Terus di atas masih ada lagi. Nah, hari ini aku mau nanam 4 jenis tanaman. Yaitu ada singkong, lalu ada rumput, terus ada tebu ireng. Mana dia? Mana tebu irengnya? Oh, ini dia jatuh. Ada tebu ireng dan yang terakhir pisang varietas ai. Ini aku ceritain ya, ini bibit buat aku ini mahal, teman-teman. Dan ini aku dikasih. Makasih banget udah mau kirim ke tempatku jauh-jauh dari Palembang. Mudah-mudahan tumbuh subur di sini. Nah, aku udah nggak sabar mau nunggu panen ya. Gak apa-apa, aku suka penantian. Ini cantik banget, teman-teman, bisa lihat. Tuh, ini sebenarnya bisa jadiin pisang hias. Tapi dia ada buah pisangnya, bisa dipanen. Tuh, cantik banget ya. Sip lah. Nah, itu sekian cerita tadi. Habis ini aku mau nanam-nanam karena sudah sore, semakin gelap juga. Ini ada serai. Itu ada mangga lagi. Ini ada kopi. Ini pisang lagi. Kemudian jambu air. Singkong. Nah, ini D5. Ini D5. Lalu ini jambu biji. Ini gedi. Ini ada serai. Ini ada kunyit. Lalu ada jahe. Ada lengkuas juga. Cuman aku nggak nemu di mana ya. Itu ada kacang tanah. Tanaman-tanaman yang sengaja aku tanam di sini sebenarnya banyak ceritanya. Kayak misalnya banyak ceritanya. Seperti halnya terkait identitas. Kayak aku nanam ini tebu ireng. Ini terkait dengan identitas karena suami aku lahir di Tebu Ireng. Terus kedua, kenangan. Kenangan karena teman-teman, beberapa teman mengirim bibit, kemudian itu menjadi kenangan tersendiri karena saat panen itu jadi amal jariah loh buat teman kita. Dan aku sendiri itu jadi ya. Yang kedua terkait kenangan. Yang dua terkait kenangan. Nah, pastinya kalau misalnya kenangan ini berkaitan dengan teman-teman yang memberi tanaman atau kita bertukar tanaman, itu jadi cerita tersendiri juga buat aku. Terus yang ketiga, tanaman panen atau pangan ya. Jadi memang sengaja ditanam untuk dipanen pangannya. Dan itu untuk berdasarkan dari kebutuhan aku sendiri. Terus ada yang tumbuh liar di sini. Jadi aku nggak nanam tapi ternyata tumbuh liar. Kayak contohnya alpukat. Tuh. Terus kayak misalnya terus kenapa tiga ini? Nah, yang keempat itu selanjutnya tentang kenangan juga kayak misalnya matoa itu bijinya dibawa dari ibuku. Terus aku nanam dari puluhan biji yang akhirnya tumbuh besar sampai sekarang itu 1. Terus pinus, di sini ada pohon pinus. Aku nggak nanam tapi itu tumbuh liar dan karena di sini memang masih banyak musang.
menurutku itu dibawa sih sama musang, jadi kebawa benihnya dan akhirnya dia tumbuh liar di sini. Nah, itu tadi kita lihat secara singkat secara singkat dalam waktu upload berapa menit di vlog ini. Tambahan cerita. Jadi sebenarnya kebun liar ini aku ambil konsep dari integrated farming karena di tempatku ada peternakan. Cuman karena memang tempatnya juga aksesnya sulit, ini tebing yang tidak luas juga, datarannya kecil. Jadi peternakan itu di bawah, sehingga kotorannya harus aku angkut baru ke sini. Aku angkut ke sini buat kok dipindah-pindah gitu. Intinya sih kita mencoba mengadopsi dari konsep integrated farming gitu. Mungkin sekian dulu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain atau mau cerita-cerita juga tentang kebun, kalau misalnya punya kebun liar juga, asiknya enaknya nanam apa, itu mungkin kita bisa saling sharing ya. Yang jelas pengalamanku di kebun ini bener-bener banyak yang seleksi alamnya. Jadi kayak yang karena memang cuaca di sini itu kan cukup ekstrim. Aku di pegunungan, kalau panas tuh panas banget, dan itu tiap bulan-bulan tertentunya itu kebaca gitu. Jadi biasanya bulan-bulan ini panasnya kayak gimana, begitu peralihan musim ekstrimnya kayak gimana, dan itu ternyata membuat seleksi alam tanaman-tanaman yang ada di sini. Makanya dari aku mencoba menanam ragam jenis yang ada di sini, kemudian ku biarkan alam yang ikut campur gitu ya, biarkan alam yang turun tangan langsung, jadi tahu oh kalau tanaman-tanaman ini ternyata cocoknya ditanam di bagian bawah atau cocoknya di bagian yang atas, atau tanaman ini bisa nih tumbuh di sini dan sampai berbuah dan bagus kayak gitu. Karena memang satu yang pasti kesibukanku di rumah juga tidak bisa semuanya aku rawat. Jadi untuk permasalahan tentang kebun liar ini aku serahkan pada alam. Udah gitu aja. Sampai jumpa kembali, semoga bermanfaat. Dadah.